Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bosan-bosannya bersyukur, mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita tidak akan sanggup menghitung-hitungnya. Sebagai orang beriman, tentunya tidak akan pernah berlupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik kesyukuran adalah tidak hanya dengan lisannya, tapi kenikmatan yang dimilikinya dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita lematkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah disinggung 8 yang lalu, bahwa pertemuan kali ini, karena memang sebelumnya kita sudah berbicara tentang Fathul Makkah, yang dalam riwayat Ibnu Abbas, ya, suatu hari ditanya tentang tafsir, yakni idza atau an-nasr, yakni tentang tafsiran Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW sebentar lagi akan meninggal. Karena Islam akan dimenangkan dengan salah satu buktinya adalah dibukanya Mekah, yang terkenal dengan ketika 8 Hijriah Fathul Mekah. Maka pada pagi ini kita akan berbicara tentang detik-detik meninggalnya atau wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah riwayat yang menjadi awal mula Rasulullah SAW sakit, yakni sakit kepalanya, adalah efek racun. Dulu kita sudah bercerita bahwa ada seorang Yahudi, ya, rekamannya saya masih, tapi belum diupload, udah diupload kayaknya. Orang Yahudi meracuni Rasulullah yang dilumuri kepada paha kambing, ya. Nah, efeknya adalah sekarang ini, jemaah sekalian dirahmati Allah, supaya akan kita ceritakan. Jadi efek dari racunnya, ya, muncul ketika di akhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil yaumil tasi'i wal ishrina min syahri Safar, dan pada hari ke-29 bulan Safar tahun 1 Hijriah 11 Hijriah, yang bertepatan dengan hari Senin Rasulullah SAW menghadiri pemakaman di Baqi, ya, karena memang Baqi itu sangat dekat dengan Masjid Nabawi, ya, yang pernah haji atau umroh, ketika posisinya menghadap kiblat sebelah kirinya, ya. Jadi Rasulullah SAW sepulang dari menghadiri pemakaman Baqi, ketika beliau pulang di sebuah perjalanan beliau merasakan sakit kepala, ya, ini kita yang jengan, ya. Jadi selesai dari pemakaman, di perjalanan tiba-tiba beliau sakit dan suhu badannya memanas sampai para sahabat bopong, ya, Pak, egangi mapah beliau merasakan panasnya badan Rasulullah SAW dari balik ikat kepala beliau yang diikatkan di kepalanya. Sama dengan kita di zaman dulu, ya, ketika sakit kepala diikat untuk mengurangi rasa sakitnya. Jadi Rasulullah ketika sakitnya luar biasa ada di kepala beliau, diikat kepalanya, tapi saking panasnya, rasa panas ikat kepalanya, Masya Allah, ya. Dan kebayang kita ngeluh saja luar biasa, ya, nyari panadol nyari
zaman dulu kan tidak ada dokter pribadi. Ya. Jadi Rasulullah SAW itulah awal mula sakit beliau selama seminggu kurang lebih. Ya. Kemudian waqad sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa huwa maridun. Jadi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengimami salat dan keadaan sakit selama 11 hari. Ya, mohon tadi 11 hari, dan seluruh jumlah yang sakit beliau adalah 13 atau 14 hari. Jadi ya karena ketika itu belum ada dokter spesialis atau Rasulullah memiliki dokter pribadi ya. Ya jadi cuma diikat kepalanya. Bahkan ketika pingsan disiram, beliau minta disiram tubuhnya. Insya Allah bagaimana rasa sakitnya. Padahal itu efek dari racun. Luar biasa sakitnya beliau tahan. Kemudian ya wa taqulu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-marid faja'ala yas'alu azwajihi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di minggu terakhir, ya minggu paling parah sakitnya, semakin berat, beliau bertanya kepada istri-istrinya dengan bersabda, di mana saya besok? Ya, di mana besok? Beliau menginginkan gilirannya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau menginginkan ya ketika itu bersama Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri yang lain setuju. Ya, karena memang istri beliau sangat ya luar biasa, tidak ditanya lagi kesolehannya. Tentunya ketika suaminya menginginkannya tentu tidak ditolak. Ya zaman sekarang masya Allah ya, ada di antara istri-istri yang dengan tidak takutnya kepada Allah membantah suaminya, ya menolak segala keinginan suaminya dan sebagainya. Zaman sekarang apalagi yang lagi rame istri-istri dengan standar media sosial, istri-istri pembantahan, masya Allah ya. Jadi saya pernah baca penelitian dari psikolog mengamati orang-orang tua zaman dulu tingkat perceraiannya sangat sedikit zaman dulu pernikahan. Zaman sekarang ya tinggi, bahkan di Jawa Barat mencapai 1000 ya terakhir, masya Allah. Ramadan yang ramai bukan mal-mal tapi kantor pengadilan. Para istri yang melakukan cerai, salah satu hasil temuannya adalah para istri yang menginginkan kehidupan suaminya dengan standar media sosial. Nah ini istri Rasulullah luar biasa ya, bahkan jatah kurmanya yang begitu banyak habis bukan untuk dimakan tapi berlomba-lomba disedekahkan, masya Allah. Jadi Rasulullah SAW di akhir kehidupan beliau menginginkan bersama Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri beliau mengizinkannya. Maka di sebuah riwayat dahulu ya ketika sakit ya Aisyah membacakan Al-Mu'awwidah ya pengobatannya cuma ini di ruqyah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ketika sakit beliau yang luar biasa, beliau membacakan Al-Mu'awwidah dan doa-doa yang telah dihafalnya dari Rasulullah SAW. Dan doa-doa ruqyah dimuat dalam Kitabul Jami di bab zikir dan doa. Jangan bisa lihat. Jadi penggalan bab di Bulughul Maram ada di bab Kitabul Jami pembahasan zikir dan doa. Dan beliau meningkatnya ke tubuh Nabi Muhammad SAW dan mengusap bagian sakit dengan tangan beliau karena keberkahannya. Dan beliau memegang tangan Rasulullah SAW karena keberkahan tangan Nabi Muhammad SAW dengan harapan mengharap berkah dan kesembuhan. Kemudian yang sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara muawwidah yang dibacakan adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan
An-Nas. Itu diantara bacaan Muawwidah. Kemudian jemaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yaumal arba' qabla ayyam minal wafat, dan pada hari Rabu beberapa hari sebelum beliau wafat, panasnya beliau berkobar. Ya, di sini nggak ada termometer ya, berapa suhunya ya zaman dulu, sehingga rasa sakitnya semakin memuncak dan beliau pun pingsan. Masya Allah, kita nggak pernah ya naik by step mungkin ya. Jadi panasnya memuncak sampai beliau pingsan. Nah kita naik panas sedikit langsung beli, panasnya kamol langsung turun dan beliau pingsan. Kemudian beliau, siramlah kepadaku 7 kantong air yang berasal dari 7 sumur. Saya belum pernah dengar faedahnya apa. Allah Allah, saya belum ketemu faedahnya apa. Jadi Rasulullah SAW ya, siramlah. Jadi sebelum menjelang sebelum pingsan pun sudah kerasa itu, siramlah ya badan Nabi Muhammad 7 kantong air yang berasal dari 7 sumur yang berbeda. Kemudian setelah bangun, beliau menemui kaum muslimin dan memberikan pesan kepadaku, salah satunya kepada Aisyah. Maka kami mendudukkan beliau, yakni Aisyah, di sebuah wadah air milik Hafsah. Lalu menyiramkan air kepada beliau dengan sungguh-sungguh, jadi biar seger. Cuma itu tok, jam sekalian, tidak ada obat. Kemudian ya, wa inda dzalika, dan ketika itu beliau mulai merasa ringan badannya. Beliau masuk ke dalam masjid dan kepala beliau masih diikat kencang, dan beliau duduk di atas mimbar. Karena mimbarnya dulu tidak seperti ini ya. Jadi mimbarnya jenengan pernah kira untuk 3 tingkat ya, duduk di mimbar, jadi bisa duduk menghadap, karena modelnya ada tangganya, anak tangganya. Sedangkan manusia berkumpul sekeliling beliau. Beliau bersabda, laknat Allah atas kaum Yahudi. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Masya Allah jemaah sekalian, ini pesan yang luar biasa. Beliau sebelum meninggal ingat masalah ini jemaah sekalian, dan sekarang terjadi. Lihat beliau, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhidhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan zaman sekarang banyak kuburan-kuburan orang saleh yang di situ dijadikan tempat ibadah. Ya. Luar biasa, bahkan tempat ngalap berkah, minta kemudahan urusan. Bahkan kuburannya diperindah, dikasih keranda, dikasih bunga, dikasih kain putih, dikasih lampu. Masya Allah. Lihat, beliau pingsan. Ketika bangun yang diingatkan ini, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah atas kaum Yahudi dan Nasrani. Ini yang melakukan adalah Muslim, yang dilaknat Yahudi dan Nasrani, tapi kaum Muslimin melakukannya. Saya juga pernah nonton sendiri kubur orang minta rezeki kepada kuburan. Ya. Yang dibolehkan ketika sholat jenazah. Ya, itu pun mensolati jenazah, bukan meminta. Dan sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujudnya. Nah ini orang sujud, baca Quran, minta berkah, minta enteng jodoh, Masya Allah, enteng usaha. Sampai-sampai beliau pun berdoa, Allahumma la taj'al qabri wa zana yu'bad.
Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini alasan kenapa kuburan Nabi Muhammad dibatasi, dipagar, karena akan ada orang yang berlebih-lebihan terhadap kuburan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita malah nuduh Arab Saudi menghalang-halang ini, menuduh ya negara Arab membentengi. Tidak, karena akan ada orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap kuburan Nabi Muhammad SAW, terutama dari Indonesia. Bayangin nggak dikubur. Bahwa kita pernah ada tokoh Indonesia tanah kuburnya dibuat rebutan, dikerupi, dibawa pulang. Coba lihat, Allahumma ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Maksudnya apa? Dijadikan tempat meminta, ngalah berkah, tempat ibadah dan yang lain. Ini yang dibenci oleh Rasul. Tapi nyatanya kaum muslimin ada di antaranya menjadikan kuburan-kuburan orang soleh berhala. Kita di awal sekali, asal muasal berhala di Ka'bah sebagai wasilah, perantara untuk berdoa. Tapi pada akhirnya menjadi tujuan ibadah. Nah sekarang bukan wasilah lagi, benar-benar di tempat ibadah, tujuan untuk berdoa jamaah sekalian. Ya. Kemudian summa nazala, ya kemudian Nabi Muhammad SAW turun dari mimbarnya sholat zuhur. Masya Allah, beliau masih sempat memberi nasihat. Setelah dia sholat zuhur, ba'da sholat zuhur, ya beliau kembali duduk di atas mimbar, lalu mengulangi perkataannya tentang permusuhan dan yang lainnya. Dan beliau summa awsa bil ansar, kemudian beliau menasihati kaum, nasihat berhutang dengan kaum Ansar. Qailan usikum bil ansar, ya jangan aku nasihatkan kalian ya agar menjaga kaum Ansar, ya karena sesungguhnya mereka fa'innahum, mereka adalah bagian terdekatku dan tempat penyimpanan rahasiaku. Mereka telah menunaikan kewajiban mereka dan yang tersisa adalah hak mereka yang harus dipenuhi. Maka terimalah dari orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan maafkanlah orang-orang yang berbuat salah di antara mereka. Di dalam yang lain bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jumlah manusia akan terus bertambah dan sedangkan orang Ansor akan berkurang hingga mereka menjadi seperti garam dalam makanan. Maka barang siapa yang memegang satu urusan kepemimpinan yang dengannya bisa memberikan dampak buruk atau manfaat bagi seorang, hendaklah menerima kebaikan dari orang-orang yang berbaik di antara mereka dan memaafkan orang yang bersalah di antara mereka. Makanya wajar itu alasan kenapa orang Ansor memiliki kedudukan istimewa. Kemudian kewajiban memenuhi hak dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang Ansor. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri, ya. Rasulullah, beliau berkata, Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hamba di antara dunia dan apa yang isinya. Lalu hamba tersebut memilih apa yang isinya Allah. Ini beliau meriwayatkan dari Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW yang diberi pilihan ketika akan meninggal. Inna Allaha hayyaru 'abdan baina dunya wa baina. Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hamba, yakni Rasulullah, dunia dan apa yang ada di sisinya, dan hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Sa'id berkata, maka Abu Bakar menangis
Kami pun heran. Mengapa ia menangis? Hanya karena Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang hamba yang diberi, karena tahu Abu Bakar yang dimasukkan Rasulullah SAW. Ya. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu di antara kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling banyak berkorban, berjasa kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil seorang kekasih selain Tuhanku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Namun yang ada adalah persaudaraan dalam Islam. Itulah penegasan pengakuan Rasulullah SAW terhadap kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa yaumal khamis qabla wafati bi arba'ati ayyam. Tadi masih hari Rabu. Dan di hari Kamisnya, wa yaumal khamis qabla wafati bi arba'ati ayyam, dan pada hari Kamis 4 hari sebelum beliau wafat, ketika rasa sakitnya semakin parah, ya, karena belum ada dokter, jadi kita langsung dibawa ke UGD, ya, dibawa ke dokter spesialis. Beliau sakitnya sakit bertambah parah. Beliau bersabda, kemarilah, aku akan menuliskan untuk kalian sebuah catatan agar kalian tidak tersesat. Masya Allah. Kepada Umar bin Khattab. Ya. Karena memang demikian harusnya seorang muslim kalau sudah nangkap tanda-tanda tidak mungkin ikut lama berwasiat. Umar berkata, qala Umar, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang kepayahan, qala berwajah. Jadi sudah tergopoh-gopoh karena sakitnya ditahan, masih sempat memberi bejana. Dan di sisi kalian sudah ada Al-Quran, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW, kemarilah aku akan menuliskan untuk kalian sebuah catatan agar kalian tidak akan tersesat. Umar berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sedang kepayahan dan sakit, dan di sisi kalian sudah ada Al-Quran, maka cukuplah bagi kalian kitabullah. Lalu orang-orang di dalam rumah berselisih, ya biasanya karena bertengkar di antara mereka yang berkata, dekatkanlah ya Rasulullah agar Rasulullah SAW bisa menuliskan untuk kalian sebuah kitab yang membuat kalian tidak akan tersesat setelahnya. Dan di antara mereka ada yang menyetujui apa yang dikatakan oleh Umar. Ketika mereka semakin banyak, jadi mulai gaduh, ya. Panik kan, orang dicintainya yang selama ini memberi nasihat, yang membersamainya sedang sekarat sakit parah. Ketika semakin banyak kaum muslimin dan berselisih di hadapan Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, berdirilah atau pergilah kalian. Jadi namanya lagi sakit malah ramai, ya. Dan pada hari itu beliau memberi wasiat, ya, 3 hal. Yang pertama, usirlah kaum musyrikin dari Jazirah Arab, ya. Dan jauhlah putusan atau delegasi seperti yang biasa aku lakukan. Jadi kaum musyrikin diusir dari Jazirah Arab, tapi kalau ada utusan tetap dijamu, ya. Dan yang ketiga, ya, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Atau dalam yang lain, ya, seorang perawi mengatakan tentang sholat dan apa yang dimiliki oleh tangan kananmu, dia juga beritahu untuk memberangkatkan pasukan Usama. Jadi delegasi yang diberi wasiat tapi belum berangkat, tapi Rasulullah mendengar ada delegasi Usama. Akhirnya diteruskan ke khalifahan berikutnya Usama bin Zaid. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ma kana bi min syiddatil marid.
kana yusalli bin nas. Dan Nabi Muhammad SAW meskipun dalam keadaan sekarat, tergopoh-gopoh, nah kita sempoyongan, ya, beliau tetap mengimami sholat, dan semua sholatnya, ya, percabat sholat dalam semua sholatnya hingga hari itu, yaitu hari Kamis, 4 hari sebelum wafat beliau. Diriwayatkan dari Ummu Al-Fadl bin Haris berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Mursalat pada sholat maghrib. Kemudian beliau tidak lagi mengimami salat setelah itu sampai Allah mencabut nyawanya. Jadi hari Kamis adalah hari terakhir Rasulullah SAW, dan surat terakhir yang dibacalah Al-Mursalat. Beliau tidak memulai keluar masjid, berkata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau menceritakan kepada para sahabatnya, penyakit Nabi SAW sangat berat. Lalu beliau bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Masya Allah, masih ingat kaum muslimin, apakah orang-orang sudah sholat? Beliau menjawab, belum, mereka sedang menunggumu. Ya. Jadi kaum muslim menunggu Nabi Muhammad yang jadi imam. Maka beliau minta, lihat, cuma satu, disiramkan ke tubuhnya dengan air. Siramkan ke tubuhku air. Ya, kami pun melakukannya. Beliau mandi dan beliau bersiap-siap untuk berdiri. Tapi beliau tidak sanggup, pingsan, menahan sakit. Ya. Dan beliau, ya, setelah pingsan, setelah datang kembali, bertanya lagi, sudahkah kaum muslimah, orang-orang sudah sholat? Maka beliau tetap ia bertanya. Dijelaskan bahwa beliau begitu mencintai kaum muslimin. Salat nas qulna la hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Apakah mereka sudah sholat? Belum ya Rasulullah, mereka menunggu engkau. Hum yantadhiruna, ya Rasul, yantadhirunaka ya Rasulullah. Wan nasi akifun fil masjid yantadhiruna bisli salat isya al-ahya. Jadi sampai waktu pagi sholatnya menunggu Rasulullah. Ya. Mereka sedang menunggu ya Rasulullah. Beliau minta lagi, tuangkan air untukku. Ya, maka beliau duduk lalu mandi, kemudian bangkit, namun pingsan lagi. Masya Allah, saking gak kuatnya. Setelah sadar beliau nanya lagi, apakah orang-orang sudah sholat? Beliau jawab belum. Maka mereka sedang menunggu ya Rasulullah. Beliau bersabda terus berulang-ulang, Masya Allah. Keinginan beliau mengimami kaum muslimin, tapi begitu disiram dan bangkit, pingsan lagi. Masya Allah. Istri mana yang kuat seperti itu, jemaah sekalian? Kamu jauh belum, mereka menunggumu. Dan orang-orang beriktikaf karena Isya kan sampai larut, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW merasa kondisinya agak ringan dan beliau sanggup keluar. Kali kuat setelah berapa kali pingsan, ya, itu membuka dirinya dan keluar dipapah oleh 2 orang laki-laki. Salah satunya adalah Al-Abbas. Ya. Jadi ketika zuhur, jadi semalaman pingsan. Ya. Ketika zuhur, sementara Abu Bakar sedang memimpin salat, Abu Bakar melihat beliau. Ketika dia mundur, Nabi Muhammad SAW memberi isyarat, ya, duduklah. Beliau bersabda, duduklah di sampingnya. Maka mereka mendudukkan diri di samping Abu Bakar. Abu Bakar sholat dengan mengikuti sholatnya Nabi Muhammad SAW, dan orang mengikuti sholatnya Abu Bakar. Sedangkan Nabi posisi mengimami dalam keadaan duduk sakit parah. Jadi semalaman bolak-balik pingsan,
Akhirnya diimami oleh Umar, karena merupakan dasar Umar, beliau itu sahabat yang paling lembut. Adapun sahabat pemalu adalah Utsman bin Affan. Wajah fi ba'dil alfaz ar-riwayah, dan di sebuah lafaz dikatakan oleh Aisyah bahwa sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang lembut hatinya, mudah mewek, mudah menangis. Jika dia berdiri tepatmu, dia akan menangis sehingga dia tidak akan mampu membaca Al-Quran. Wa qabla yaumul wafati, sehari, ya, yakni yaumul ahad, ittaqa Rasulullah SAW, sehari sebelum wafatnya itu pada hari Ahad, berarti wafatnya hari Senin. Jadi lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin. Masya Allah, ini pas. Nabi Muhammad SAW memerdekakan budak laki-lakinya. Masya Allah, masih sempat sedekah ibadah memerdekakan budak. Nabi Muhammad SAW mensedekahkan 7 dinar yang dimilikinya dan menghibahkan senjata-senjatanya kepada kaum muslim. Masya Allah. Pada malam harinya Aisyah radhiyallahu meminjaminya untuk lampu dari tetangga. Gak ada sisa, minyak saja nanti pinjem. Ya. Kemarin kita sudah cerita, ketika ada pengemis seorang wanita, di dapurnya cuma ada 2 kurma. Sekurang-kurangnya kita kulkas penuh gitu Bu, ya. Sekurang kita masih ada telur, masih ada beras 5 kilo. Lihat, Rasulullah ketika ada pengemis ke dapur Aisyah cuma ada 2 butir kurma. Masya Allah, kita nggak pernah sekurang itu jemaah sekalian. Nah, ketika malam sudah tidak punya minyak untuk penerangan lampu, Siti Aisyah meminjam untuk tetangganya dalam baju besinya, masih digantikan kepada orang Yahudi dengan imbalan dikasok gandum. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah, sedikit lagi, yaru lana dzalika unasun, Anas bin Malik wa fayaqulu innal muslimina bainahum fi sholatil fajr. Dari Anas bin Malik beliau menceritakan bahwa ketika kaum muslim sedang melaksanakan sholat subuh pada hari Senin, subuh pagi hari, sementara Abu Bakar sedang bermain, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh Rasulullah SAW sedang menyingkap tabir kamar Aisyah. Beliau sedang memandangi mereka yang sedang berada di saf-saf di pagari. Jadi Rasulullah dalam keadaan sekarang pagi hari sholat fajar, ya, Rasulullah membuka tabirnya dan melihat orang-orang sholat dia masih mikir kaum muslimin. Di balik tabirnya, ya, melihat saf-saf sholat, kemudian beliau tersenyum sambil Masya Allah, ya, masih tersenyum melihat orang sholat. Maka Abu Bakar mundur bergabung dengan saf karena mengira Rasulullah akan maju ingin keluar sholat. Maka kaum muslim habis saja, ya, maksudnya senang mau bergabung di barisan sholat. Kemudian tidaklah datang kepada Rasulullah SAW atau sholat yang lain, tapi Nabi Muhammad sempurnakan sholat kalian. Kemudian beliau menutup tirai kembali. Dia terus begitu cintanya kepada kaum muslimin. Dalam keadaan sekarang, ya, tersenyum melihat kaum muslimin sudah berada di barisan sholat. Tapi Abu Bakar mengira Rasul ingin bergabung. Walamma irtafa'at duha, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah dimulai karena berwasiat kepada anaknya. Ya. Fatimah ibni tahu fi syaqwahi alladhi uqida fi dia. Ucapan terakhir Rasulullah SAW di detik-detik terakhirnya di waktu duha menyeru putrinya Fatimah
anak yang begitu dicintainya, anak Rasul yang plek jalannya seperti Rasulullah, ya, di tengah rasa sakitnya yang menjelang detik-detik wafatnya beliau berbisik, lalu Fatimah menangis, ya, maka aku pun menangis dan Aisyah ikut menangis. Kemudian beliau berbisikkan dan mengatakan padaku bahwa orang pertama di kalangan keluarganya yang akan menyusunya adalah Fatimah. Ya, kuat. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Fatimah bahwa tidakkah engkau ridho menjadi penghulu wanita yang beriman ataupun belum? Bagi pagi ini baru tersenyum. Ya, jadi orang yang pertama akan menyusul Rasul adalah Fatimah dan nangis. Waktunya masih belum habis. 5 menit lagi. Oh, 55 masih ada lagi. Dan tuntaskan. Jadi Masya Allah jemaah sekalian, putri mana yang tidak kuat, yang kuat menangis, dan istri mana yang luar biasa. Maka kemudian wala mataqul Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghasyahu, dan ketika Sayyidina Nabi bertambah semakin berat dan dia sudah mulai tidak sadar diri, maka Fatimah berkata, aduhai ayahku, betapa sakitnya engkau, ya, betapa beratnya penderitaanmu, wahai Aisyah, wahai ayah. Lalu beliau memanggil Al-Hasan Husain, cucu kesayangannya, kemudian mencium keduanya dan berwasiat agar memperlakukan mereka dengan baik. Jadi bangun lagi, ya. Beliau bersabda kepada Fatimah, tidak ada penderitaan setelah ini. Laisa ala abika kalbun ba'dal yaum. Tidak penderitaan lagi, ya, setelah ini. Insya Allah terus kalian mati Allah Subhanahu. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada putrinya, tidak ada lagi penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Dan beliau memanggilkan istri-istrinya dan menasihati serta mengingatkan mereka. Masya Allah, ya. Jadi istrinya dipanggil, dinasihati semuanya. Kemudian salah satunya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah sakit setelah tampak pengaruh racun yang pernah beliau makan di Khaybar. Kita dulu di Khaybar pernah, ya, ketika detik-detik pertempuran, beliau bersabda, wahai Aisyah, cerita, ya Aisyah, sesungguhnya aku merasakan perihnya makanan yang aku makan di Khaybar, dan sekarang adalah saat di mana urat nadi jantungku terputus karena racun. Dan mulailah tanda-tanda, ya, wa bada'al ihtidaru, tanda-tanda kematian itu datang. Aisyah istri beliau menyadarkan ke tubuhnya, Masya Allah, dibopong, disandar ke tubuhnya, lemah lunglai, ya, kuat boten Bu. Bayangkan di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha tergopoh-gopoh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya di antara nikmat Allah yang diberikan kepadaku adalah Rasulullah wafat di rumah, karena itu keinginan Rasulullah SAW. Ya. Dan di antara dada dan leherku serta bawahnya aku menyatukan antara ludahku dengan ludah beliau saat beliau wafat, karena beliau melembutkan siwaknya kemudian diberikan kepada Rasulullah. Abdurrahman
bin Abu Bakar masuk menemui kami, jadi adiknya Aisyah, membawa siwak di tangannya sementara aku sedang menyadarkan Rasulullah SAW, dan aku melihat beliau memandangi siwak, senang. Jadi ketika diantarkan siwak kepada Aisyah dan beliau melembutkan siwaknya, Rasulullah melihat, ya, memandangi siwak tersebut, dan aku tahu bahwa beliau menyukai siwak. Maka aku bertanya, maukah engkau agar aku mengambilkannya? Beliau menganggukkan, ya, lalu aku mengambil siwak dan aku melembutkannya. Beliau menggunakan untuk bersiwak. Di hadapan beliau terdapat sebuah wadah dari kulit yang berisi air. Beliau mulai memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut dan mengusap wajahnya dengan seraya bersabda, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sesungguhnya kematian itu rasa sekarat yang syahid. Masya Allah, ya. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Taala, mendekati kematian beliau mengatakan la ilaha illallah inna lil maut sakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki rasa sekarat, ya, tidak terkecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mendekatkan tangannya dan mulai berdoa, ya, bersama kekasih yang maha tinggi Ar-Rafiqul A'la, Bir-Rafiqil A'la, hingga akhirnya ruh beliau dicabut dan tangan beliau pun mulai, Masya Allah, serta mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan inna lil mauti syakarat wa ma'ada an farhu minas siwaki hatta rumayadi aw isbahi. Tidak lama setelah itu selesai bersiwak, beliau mengangkat tangan. Jadi sebelum kematian beliau mengangkat satu jarinya ke atas, depan matanya menatap tajam ke langit-langit, dan kedua bibirnya bergerak bersama orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka di antara kalangan para nabi, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Itu yang beliau ucapkan ketika Aisyah mendengarkannya, ya, bersama orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi dan orang-orang yang jujur dan para syuhada dan orang-orang saleh. Karrarul kalimatul akhir salasan, dan beliau mengulang kata terakhir itu sebanyak 3 kali. Lalu tangan beliau berlemas. Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Beliau sempat berdoa, teman sekalian, dalam kondisi lemas, ya. Beliau mengulang-ulang 3 kali, ya. Di dalam sebuah riwayat, ya Allah, ampunilah aku, ya. Masih sempat beristighfar. Dan pertemukanlah aku dengan Ar-Rafiqul A'la. Kemudian langsung beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan berkata anaknya Fatimah, wa qalat ibnatahu Fatimah, wahai ayahku, ia telah memenuhi seruan Tuhan yang manggilnya. Wahai ayahku, surga Firdaus adalah tempat tingginya. Wahai ayahku, kepada Jibril kami sampaikan berita duka wafatnya. Mudah-mudahan kita semua betul-betul bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebagai bukti cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang nasihat terakhir dan nasihat tauhid. Wallahu alam, demikian. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita semua dijadikan umat Nabi Muhammad yang tinggi kecintanya kepada Nabi Muhammad dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan karena memang masih banyak kekurangan di sana sini. Walafikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.